Oke, langsung aja di sesi baca artikel kali ini kita mau ngebahas tentang 10 produk jualan online yang paling laris. Jadi buat kalian yang lagi PSBB dan ada rencana mau buat toko online atau belajar tentang dunia online shop, ini adalah dasar-dasar yang amat penting sekali kalian punya sebelum kalian melangkah gitu ya. Jadi harus punya dasarnya, punya ilmunya biar tidak trial error terlalu lama dan menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. Jadi ini dia dari mysural.com. Dia menyatakan bahwasanya punya pengalaman resign dari suatu pekerjaan dan memulai bisnis online. Karena banyak yang tanya, dia aja memberikan bagaimana sih kok bisa dari pas waktu dia resign terus menggeluti usaha ini kok sukses. Nah, dia memberikan tips-tips yang berdasarkan doing. Nah, jadi dia memberikan suatu learning by doing. 10 produk jualan online paling laris manis di Indonesia dan cara jualnya. Ketika saya resign dan mulai membangun bisnis online, banyak sekali orang yang bertanya ke saya tentang manakah produk jualan online paling laris manis saat ini. Wah, jadi banyak yang tanya gitu ya. Alasan mereka bertanya ke saya karena bisnis baby shop online yang saya bangun menurut mereka cukup sukses. Beberapa hari dari mereka meniru bisnis serupa namun kurang beruntung dalam menjualnya. Ya jelas, karena nggak ada ilmunya gitu kan. Mereka semua membutuhkan jawaban cepat tentang produk terlaris yang bisa dijual secara online dan lebih spesifik. Nah, mereka sudah membaca banyak artikel dari berbagai sumber dan mereka kurang puas. Artikel yang tersebar di internet kebanyakan hanya menjelaskan niche secara umum. Ya bener, udah saya cari-cari bang. Kok Anda tuh emang pakar kayaknya. Agak terlihat spekulatif jika harus diterapkan. Mereka pengen yang langsung ke produknya, item bahkan sampai brandnya. Iya, sekarang suka yang langsung konten daging ya. Padahal untuk mendapatkan informasi seakurat itu tidaklah mudah. Tapi ada cara yang bisa memudahkannya, yaitu riset produk terlaris yang dijual secara online dan khusus market Indonesia. Gitu teman-teman. Sebenarnya jika Anda berhasil memaksimalkan Facebook dan Instagram saja, Anda bisa jual laris semua data di bawah ini. Oh iya, kalau mau maksimalkan ke Facebook dan Instagram, sebenarnya kata si orang ini udah cukup sebenarnya ilmu yang dia akan kasih ini. Gak perlu khawatir, kamu bisa menggunakan tools bantuan seperti Auto Leads dan Gshot untuk mencari insight produk jualan dan target audience. Klik sendiri ya. Menurut saya riset adalah kunci. Dengarkan baik-baik. Menurut saya riset adalah kuncinya. Oleh sebab itu artikel ini akan saya mulai dengan penjelasan mengenai riset sebelum langsung terjun ke produk. Jadi nggak ada yang instan, Indomie aja harus direbus. So, riset itu adalah kata kuncinya. Biar kenapa? Jelasin di bawahnya. Riset produk jualan online paling laris. Riset akan membawa kamu kepada cara berpikir dan bertindak yang lebih saintifik, rasional, dan masuk akal. Bukan karena ikut-ikutan, ambisi pribadi apalagi spekulasi. Jadi penting sekali kamu memulai suatu bisnis bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan riset. Biar lebih saintifik, bukan karena emosional gitu ya. Pada dasarnya saat ini hampir semua produk yang ada bisa Anda jual secara online. Iya bener banget. Permasalahannya, laris atau enggak tergantung dari detail kamu melakukan riset. Waduh, ada yang cuci-cuci piring guys. Sebelum memulai bisnis, saya melakukan riset kecil-kecilan sampai pada akhirnya saya jatuh ke bisnis baby shop dengan menjual produk-produk tertentu. Jadi dia itu melakukan riset dulu, nggak ujuk-ujuk, lalu bikin berdasarkan imajinasi dan keinginan belaka. Hasilnya zong kan? Ya jelas, karena nggak ada ilmunya. Riset akan meminimalisir kesalahan karena sesuatu yang dapat diukur maka bisa diatur. Nah ini nih demen nih gua nih. Bener banget bang, riset itu meminimalisir suatu kesalahan. Banyak yang orang menyepelekan ini tentang bab riset. Jadi dia memulainya bukan berdasarkan data, tapi berdasarkan imajinasi. Waduh, siap. Karena sesuatu yang dapat diukur maka bisa diatur. Ini tanda petik yang sangat penting sekali. Jadi untuk melakukan sesuatu itu harus bisa diukur. Ketika dia bisa diukur, kamu bisa diatur gitu. Mengaturnya bagaimana? Ada pengaturannya gitu kan. Yoi, bisa diprediksi dan dicari solusi-solusinya. Ini adalah kata kuncinya, kata kunci yang pertama. Jadi riset is number one. Yang lainnya juga number one. One.
Lakukan riset kecil-kecilan di bawah ini. Riset di Google Trending. Ya. Google adalah tempat terbaik untuk bertanya saat ini. Ketika saya memilih baby shop, saya mencari produk apa yang laris saat ini. Stabil penjualannya setidaknya 5 tahun terakhir. Jadi dia punya range time frame. Ya kan? Bukan bisnis yang sekejap mata trending dan menghilang, tapi punya time frame yang usianya lama. Google punya fitur yang namanya Google Trends. Ada yang baru tahu kan? Google Trends untuk tracking produk sejak tahun 2004 sampai saat ini. Wah, keren nggak tuh? Misalkan saya meriset tentang gendongan hip seat. Ini model baru dari gendongan, tapi apakah ini populer? Populer di Indonesia? Bagaimana jika dijual di kampung saya di Gorontalo? Nah, ini nih disebutkan di gendongan hip seat, dia inputkan. Nah, ternyata ada grafiknya seperti ini. Nah, semakin tahun semakin ada kenaikan juga fluktuatifnya. Jadi intinya kamu bisa cari di sinilah berapa tolak ukurnya, diminati atau enggak, atau berapa, ya seperti itu. Pakai Google Trend, catat Google Trend. Oke, next selanjutnya. Riset jualan online paling laris di marketplace. Selain informasi dari Google, alternatif akurat lainnya adalah marketplace. Silahkan kamu cari produk terlaris di marketplace untuk produk yang ingin dijual. Nah, biasanya itu ada rekomendasi nih produk terlaris apa. Nah, itu bisa dibuat sebagai acuan data juga untuk riset kamu. Biasanya saya risetnya di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Jika ingin belajar full tentang riset di Shopee, Anda bisa mengikuti e-course Shopee. Promo dia. Kalau kamu mau mendalami, klik aja. Dijamin 10 hari bisa kuasai marketplace tersebut. Di bagian atas header biasanya ada informasi trending produk. Ini fleksibel, sering berubah-ubah. Oke, sekali lagi ini saya baca artikel punya orang, jadi ini saya bukan promo tentang Shopee Mastery dan lain sebagainya yang ada di artikel ini. Tapi setidaknya win-win solusinya kita sama-sama sharing informasi, bener nggak sih? Nah, kalian saya kasih deskripsi di bawahnya untuk menuju ke link My Surel ini kalau kamu memang benar-benar ingin belajar dan tertarik. Jadi di bagian atas headernya biasanya ada informasi trending produk. Ini fleksibel, sering berubah-ubah, tapi bisa jadi rujukan untuk produk terlaris dan info akuratnya. Nah, di sini nih di Shopee di bagian atas nih, ya kan? Nah, itu adalah yang terlaris. Bisa kamu pakai untuk sebagai rujukan. Untuk ceknya lebih dalam, silakan cari langsung di salah satu kategori yang ada di marketplace dan pilih produk terlaris. Jadi setelah kamu tahu ini kategorinya apa aja yang ada di atas, nah kamu klik. Nah, di situ kamu cari, kan? Kliklah yang paling terlaris, keluarlah item-item yang lagi banyak dicari versi Shopee. Nah, kamu bisa terapkan juga di Bukalapak dan Tokopedia. Saya rasa seperti itu. Oke, di riset yang selanjutnya, riset di Instagram dan Facebook. Facebook dan Instagram memang agak sulit karena di sini tidak ada metrik untuk mengukur produk terlaris. Metrik apaan? Metrik itu semacam algoritma. Bahasa trendingnya ya, kalau sekarang orang sering ngomong algoritma YouTube lah. Jadi cara dia untuk mencari produk, menaikkan produk, ya menaikkan konten dan sebagainya, itu namanya metrik. Ini memang bukan tempat jualan. Jadi dasarnya si platform Facebook dan Instagram itu bukan untuk jualan sih. Jadi metriknya bukan untuk ada yang ini tadi. Tapi Facebook punya data insight yang biasanya sering dipakai oleh para advertiser FB Ads. Jadi para pengiklan di FB ini punya data insight atau ketertarikan orang apa dengan range sekian, usia sekian, jenis kelamin, gender laki-laki atau perempuan, lebih suka apa dan apa. Nah, di situ datanya valid. Pentingnya data valid akan mengundang profit. Kalau data kamu nggak valid berdasarkan imajinasi, ya mungkin ada yang bilang, iya bang, bener bang, ternyata memang selama ini saya berdasarkan wangsit. Susah bos. Oleh sebab itu Anda harus teliti, temukan akun-akun bisnis fanpage dari suatu brand dan dapatkan insight di sana. Jadi kamu juga bisa untuk main di suatu fanpage dan kamu lihat di bawahnya itu berapa yang banyak yang komen dari produk-produk yang dia jual dan berapa tayangannya. Nah, dari situ kan ketertarikannya kan jelas kelihatan. Nah, kamu bisa jadikan untuk acuan juga. Atau perhatikan timeline Anda, mana postingan-postingan jualan yang sering diupload oleh teman-teman Facebook Anda. Nah, di timeline kamu lihat deh yang paling sering diupload itu apaan dari sesama penjual ya. Untuk niche yang paling tertinggi, untuk niche yang paling laris menurut report dari Facebook ada 3: peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi, dan kosmetik.
Itu dari Facebook. Niche itu adalah seperti halnya kunci, kayak kata kunci gitu ya, tapi kata kunci tapi tema tentang bisnis. Nah, tematiknya apa gitu, niche-nya apa gitu. Biar kamu tidak bingung, kamu bisa menemukan cara berjualan di Facebook, klik di sini. Nah, dia udah jelasin banyak hal ya, kamu bisa mampir di sana kalau kamu mau. Sampai di sini, kamu sudah mulai punya gambaran spesifik. Kamu akan sadar ternyata semua ada datanya dan ada angkanya. Bener banget bos, bisnis itu tentang matematik. Jadi bukan tentang wangsit. Nah, bisnis matematik, not wangsit. Jadi kalau kamu punya data yang bisa diukur, kamu bisa mengatur. Tapi kalau berdasarkan imajinasi, ya seperti itulah. Itu alasan kenapa kamu jualan saat ini belum juga berkunjung hasil yang maksimal. Sampai di sini kamu sudah mulai punya gambaran. Oke, udah tadi ini beberapa produk jualan online yang paling laris manis yang bisa kamu jual. Jadi berdasarkan riset dia mengkasih beberapa produk. Oke, sampai